Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darani Garsinta, NIM T20191241 dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman, di sini sudah ada laporan penelitian tindakan kelasnya. Untuk bagian awalnya itu biasanya terdiri dari halaman judul ya. Pertama ada halaman judul, terus kata pengantar, ada abstrak, daftar isi. Lalu ada bab 1 yang berisi dengan beberapa poin-poin yang sudah ditetapkan. Lalu ada bab 2 yaitu kajian pustaka dan beberapa poin-poin yang sudah ditetapkan juga. Kemudian ada bab 3. Ada bab 3 metode penelitian yang sama seperti bab 1 dan 2, sudah ada beberapa poin-poin yang sudah ditetapkan. Kemudian ada bab 4. Nah, di bab 4 ini tuh hasil pembahasan. Yang dimana tuh poinnya seperti ada gambaran objek penelitian, hasil penelitian, terus analisis data, habis itu ada pembahasan gitu. Dan yang bab kelima itu sudah pasti penutup, yang berisi hanya 2 poin yaitu kesimpulan dan saran. Setelah itu ada lampiran-lampiran yang sekiranya dibutuhkan oleh peneliti untuk sebagai bukti penelitiannya, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke awal, yaitu di sini ada yang namanya halaman judul. Nah, di dalam halaman judul ini itu berisikan judul yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu penerapan pembelajaran melalui teori behaviorisme untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep pembelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Banyuwangi, tahun ajaran 2021-2022. Di dalam halaman judul ini, setelah judul dituliskan tujuan laporan ini untuk apa, jadi disusun untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Program studinya Pendidikan Agama Islam, kelasnya kelas A5 di UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dosen pembimbingnya yaitu Bapak Ahmad Dihyak Ulhaq. Setelah itu logo kampus. Sehabis logo kampus, di sini ada disusun oleh itu siapa nama penelitinya dan NIM-nya. Habis itu di paling bawah ada nama kampus beserta fakultas dan program studinya serta tahun ajarannya. Lanjut yang kedua di sini ada kata pengantar. Nah, kata pengantar atau biasa disebut dengan prakata. Untuk prakata itu diletakkan di tengah atas. Dalam prakata biasanya boleh dikemukakan ungkapan puji syukur, terima kasih. Namun pokoknya itu ya kata pengantar, kayak misalnya segala puji hanya milik Allah, sholawat dan salam kepada Rasulullah. Itu kita memberitahu semuanya beserta judul kita juga, judul penelitian kita. Kemudian setelah itu ada mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang mungkin berpengaruh dalam penelitian ini gitu. Lalu mengucapkan terima kasih atau apapun itu. Lalu untuk yang kedua di sini ada abstrak. Nah, untuk abstrak itu
Seperti tujuan menulis laporan secara sederhana adalah untuk mencatat, memberitahukan, dan merekomendasikan hasil penelitian. Oleh karena itu, laporan PTK ditulis karena merupakan dokumen yang dapat diizinkan acuan serta dapat diketahui oleh umum, terutama oleh para guru yang barangkali mengalami masalah yang sama dengan yang dilaporkan. Jadi fungsinya abstrak itu seperti itu. Sistematika laporan hasilnya itu terdiri dari tiga bagian, yaitu awal, pokok, dan akhir. Untuk bagian awal sendiri itu berisi seperti halaman, judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi yang seperti tadi itu yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Lalu untuk kata kunci. Nah, di kata kunci ini laporan PTK isinya tuh yang pertama itu ada laporan PTK, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, sama hasil penelitian itu dimasukkan aja ke dalam kata kuncinya tersebut. Gitu. Next, kita lanjut ke daftar isi. Nah, dalam daftar isi ini dimuat judul-judul yang terdapat pada bagian awal laporan penelitian. Yang sudah disebutkan tadi di awal juga, yang kayak seperti ada abstrak, lalu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan seterusnya. Lalu untuk kita masuk ke bagian 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Nah, dalam latar belakang masalah itu biasanya uraiannya itu lebih inci lagi, lebih urgensi penanganannya permasalahan yang diajukan melalui PTK ini. Untuk itu harus lengkap lagi dengan data atau fakta-fakta yang mendukung, baik yang berasal dari pengamatan kalian yang juga guru selagi ini mampu ataupun dari kajian pustaka terkini. Usahakan adanya dukungan nilai-nilai hasil penelitian terdahulu yang lebih banyak sehingga lebih mengokohkan argumentasi mengenai urgensi serta signifikasi permasalahan yang ditangani PTK tersebut. Biasanya untuk latar belakang ditaruh itu di paling awal. Jadi seperti itu. Lalu poin kedua itu ada permasalahan atau identifikasi masalah. Nah, untuk berdasarkan kelengkapan data yang dipaparkan pada latar belakang, hendaknya kesenjangan antara kenyataan atau kondisi awal dan harapan kondisi akhir menjadi lebih tajam, sehingga masalah penelitian itu benar-benar diangkat dari masalah keseharian di sekolah yang memang layak dan perlu diselesaikan melalui PTK atau penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti tersebut. Jadi ada beberapa permasalahan yang kayak pertama kayak hasil belajar siswa masih rendah atau siswa kurang bisa fokus dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian masih kurangnya variasi media pembelajaran. Terus dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini, guru cenderung berpusat pada model pembelajaran ceramah, yang dimana proses pembelajarannya dimulai dengan penjelasan materi, terus berkaitan dengan konsep serta contoh soal dan latihan soal yang diberikan untuk siswa. Lanjut untuk rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah itu dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. Umumnya berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya pada rumusan masalah lebih terinci karena telah memulai identifikasi dan pembatasan masalahnya. Kalimat tanya diajukan mengacu ke variabel pada masalah pokok dan variabel pada masalah yang diteliti, atau masalah pokoknya itu Y dan masalah lain yang diteliti itu X. Asik. Terus rumusan masalah ini disusun sesuai substansi bentuk rumusan PTK. Di samping adanya permasalahan yang akan diatasi, ada alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif diantisipasi. Nah, rumusan masalah ini sebaiknya 2 atau lebih.
Di sini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu hanya satu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah dengan menerapkan model pembelajaran behaviorisme ini dapat meningkatkan hasil dan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Banyuwangi. Next, lanjut ke cara pemecahan masalah. Di sini cara pemecahan masalah itu peneliti tindakan ini menggunakan teori belajar behaviorisme dengan menggunakan teori yang diharapkan agar siswa dapat berinteraksi secara stimulus dan respon. Dalam proses belajar mengajar yang penting adalah seorang siswa akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Next, kita lanjut ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini itu mengungkapkan apa yang hendak dicapai dengan penelitian. Rumusannya sejajar dengan rumusan masalah, dirumuskan secara permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui tujuan penggunaan teori belajar behaviorisme pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel. Lalu yang kedua, untuk mengetahui proses pembelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan teori pembelajaran behaviorisme kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel dan seterusnya. Next, kita lanjut ke manfaat penelitian. Nah, di sini juga untuk manfaat penelitian juga harus dimasukkan ya. Kegunaan atau manfaat ya lebih tepatnya. Nah, kegunaan atau manfaat penelitian ini diuraikan secara jelas dan sistematik. Baik dikemukakan manfaat bagi peserta didik, guru, komponen, pendidik yang terkait di sekolah, baik bagi pengembang ilmu maupun bagi kepentingan praktek. Adanya uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti oleh peneliti. Oke. Next, kita lanjut ke definisi istilah. Untuk definisi istilah ini biasanya ada beberapa poin, yaitu seperti pemahaman belajar siswanya itu seperti apa, terus pokoknya tentang poin-poin pemahaman belajar siswa. Lalu yang kedua ada teori behaviorisme yang dimana membahas tentang pengertian teori behaviorisme dan kegunaan-gunaannya. Lalu ada pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini ditaruh atau dimasukkan mengenai isi-isi mengenai Al-Quran Hadis dan pengertian. Lalu ada hipotesis tindakan. Untuk hipotesis tindakan ini ditinjau kembali dari kalian turunkan itu dari kerangka pemikiran. Jadi berdasarkan rumusan masalah peneliti, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Maka rumusan ulang hipotesis kalian. Itu yang dimaksud dengan hipotesis tindakan ya. Dengan demikian jawaban sementara yang kalian rumuskan itu berdasarkan pada kajian teori dan pustaka serta kerangka berpikir semakin kokoh untuk menjawab rumusan masalah yang ditinjaukan. Jadi tujuan untuk hipotesis tindakan ini yaitu untuk mengkokohkan atau menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan. Begitu. Lalu kita masuk untuk bab 2. Di bab 2 ini ada kajian pustaka. Kajian pustaka atau kajian terdahulu ya, yang berisi beberapa poin-poin penting. Seperti yang pertama itu kajian terdahulu. Fungsinya kajian terdahulu itu untuk menguatkan penelitian ini. Maka penelitian memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya. Jadi fungsinya kajian terdahulu ini untuk sebagai contoh, kayak ada beberapa peneliti dimasukkan ke dalam sini
ini dan peneliti bisa mengambil beberapa penerapan dari penelitian tersebut gitu. Di sini ada tabelnya. Lalu next kita lanjut ke kajian teori. Untuk kajian teori itu dalam kerangka teoritis itu dinyatakan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Nah, teori itu bisa disusun secara sendiri, secara elektik, bisa juga berupa teori yang digunakan oleh seorang ahli. Namun, teori apapun yang digunakan harus dipertanggungjawabkan melalui kajian sejumlah pustaka yang juga memuat hasil penelitian dalam lingkup topik penelitian yang menggunakan teori tersebut yang sudah dipilih. Jadi penyebutan nama teori saja tidaklah cukup. Di sini ada prinsip-prinsip teori itu perlu diuraikan, termasuk pendekatan dan metode kerja teori itu. Lalu variabel-variabel pembangunan topik penelitian juga perlu diterangkan menurut pandangan teori yang dipilih itu. Nah, untuk landasan teorinya itu merupakan pemaparan konsep-konsep berdasarkan pada pendapat orang lain. Jadi kemudian itu dilakukan kajian. Pada akhirnya dipaparkan menurut sudut pandang penulis dengan disertai untuk mengukurnya. Jadi untuk pengertian pemahaman kajian teorinya itu seperti itu. Di sini ada beberapa poin-poinnya. Ada faktor pemahaman siswa juga, jadi sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini dipaparkan setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian, variabel yang diselidikin, kemudian rencana tindakan, lalu data dan cara pengumpulannya, serta indikator kinerja dan analisis data. Nah, di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan sesuai dengan jenis masalahnya. Penelitian ini adalah penelitian jenis PTK, yaitu penelitian tindakan kelas menurut Suharsini. Gitu. Yang dimaksud dengan PTK itu adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Lalu di sini ada prosedur penelitian, kemudian ada pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. Lalu ada teknik pengumpulan data, seperti bagaimana cara peneliti melakukan pengumpulan data itu seperti apa. Kayak yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dokumentasi, lalu penilaian untuk kerja, dan seperti itu. Di sini ada instrumen penelitian, yang dimana instrumen penelitian ini merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk mencari data dalam suatu penelitian. Adapun untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan analisis data, maka dalam penelitian ini menggunakan instrumen seperti lembar pengamatan aktivitas guru, aktivitas siswa, lalu lembar penilaian performance siswa. Selanjutnya ada poin teknik analisis data. Di sini ada rumus 1 dan rumus 2, lalu ada tabel peningkatan belajar, lalu ada keabsahan data, ada indikator kinerja, lalu tim peneliti. Nah, di sini tim peneliti itu ada identitas peneliti, siapa-siapa saja, lalu ada identitas guru mengajar di sekolah tersebut, di sekolah yang kita teliti. Kemudian masuk ke bab 4.
Nah, di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab 4 ini pembahasannya sesuai dengan judul, memaparkan uraian pelaksanaan masing-masing siklus dengan data lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Kemudian perlu ditonjolkan hal yang mendasar, yaitu hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang tercermin dari perubahan atau kemajuan pada diri peserta didik, lingkungan, guru itu sendiri, lalu motivasi dan aktivitas belajar, situasi kelas, hasil belajar, lalu ada beberapa yang lainnya. Kemungkinan dikemukakan grafik dan tabel secara optimal. Hasil analisis data itu yang menunjukkan perubahan yang terjadi disertai pembahasan serta sistematik yang jelas. Di sini ada poin pertama, yaitu gambaran objek penelitian. Nah, gambaran objek penelitian itu seperti latar belakang sekolah tersebut itu seperti apa. Lalu ada hasil penelitian. Di sini mencakup seluruh yang sudah dibahas pada poin-poin pertama, dimasukkan dan dijadikan satu pada hasil penelitian tersebut. Lalu ada analisis data. Ada siklus 1, perencanaan, lalu ada poin pembahasan. Di sini untuk poin pembahasan itu membahas mengenai setelah penulisan hasil penelitian itu perlu dibuat pembahasan berdasarkan kajian teori serta hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai pijakan membuat kesimpulan dan rumusan saran sewaktu mengumpulkan data, mengolahnya, dan menyusunnya dalam sebuah tabel. Dengan begitu, kita sebagai peneliti itu telah memiliki jumlah gagasan yang siap dikembangkan dalam pembahasan tersebut. Nah, pengembangan bahasan ini disebut dengan argumen. Kita harus membandingkan hasil dengan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu, kemudian membuat pertimbangan teoritis itu seperti apa. Lalu dengan demikian, pembahasan merupakan kumpulan argumen mengenai relevansi, manfaat, dan kemungkinan atau keterbatasan penelitian. Nah, pembahasan ini merupakan bagian tempat seseorang paling bebas berekspektasi. Nah, pendapat orang yang sudah diringkas dalam pendahuluan atau tinjauan pustaka tidak perlu diulang lagi, tetapi diacu saja seperlunya. Lalu biasanya itu untuk pembahasan ada unsur-unsur yang dapat ditulis dalam berargumen dan menyampaikan implikasi dari temuannya, seperti kayak nyatakan situasi yang ditemukan dalam penelitian itu biasanya memuaskan atau tidak memuaskan. Misalnya seperti guru MI Sunan Ampel ini belum memenuhi standar minimal kompetensi untuk mengajar Al-Quran hadis. Lalu nyatakan kemungkinan penyebab situasi itu. Jika ada situasi, mestinya ada penyebab dan mestinya ada hubungan logis antara situasi dan penyebab. Bila tidak, yang dianggap penyebab bukanlah penyebab yang sesungguhnya. Nah, dalam contoh di atas, yang dianggap logis kurangnya kompetensi untuk menangani mata pelajaran Al-Quran hadis ini, yaitu kurang cermatnya rekrutmen dalam menyeleksi calon guru, atau tidak cukupnya pelamar yang berkualifikasi untuk menduduki posisi guru di MI atau MTS. Lalu kita masuk ke bab 5, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Nah, di sini menyimpulkan adalah mengikhtiarkan
menyisarkan atau memberi pendapat berdasarkan apa yang diuraikan sebelumnya. Sejalan dengan itu, kesimpulan atau simpulan adalah kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang dibuat berdasarkan uraian sebelumnya dalam kaitan dengan PTK. Simpulan harus disusun secara singkat, padat, dan jelas, sesuai dengan uraian dan mengacu kepada pertanyaan penelitian tujuan perbaikan. Lalu di samping itu, simpulan harus disusun secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian tujuan perbaikan. Nah, penyusunan simpulan ini dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama itu seperti memeriksa dan memahami pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan. Lalu yang kedua, mencermati, menganalisis, dan mensintesis deskripsi temuan. Lalu yang ketiga, menulis kesimpulan untuk setiap pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan. Lalu yang keempat, mengurutkan setiap butir kesimpulan sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian tujuan perbaikan, serta memikirkan kesesuaian antara pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan dengan deskripsi temuan dan kesimpulan. Nah, dalam menarik kesimpulan, harusnya itu bersikap kritis dan dilihat apakah kesimpulan dapat ditafsirkan secara lain. Cukup luas perampatan yang digariskan dengan melibatkan kesimpulan hasil pendapatan dan teori yang ada. Nah, setelah kesimpulan ini yaitu ada saran. Kita memberikan saran kayak apa saja kekurangannya yang sebaiknya gitu. Jadi kita memberikan saran. Nah, untuk yang terakhir itu kita mencantumkan lampiran-lampiran yang sekiranya dibutuhkan oleh peneliti untuk sebagai bukti penelitian di suatu lembaga sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi sumber-sumber yang peneliti ambil. Jadi peneliti menggunakan sumber-sumber itu dari mana? Dari buku, dari jurnal, atau dari apapun itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, teman-teman, jadi itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau apapun itu. Saya juga masih belajar di sini, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.